Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norma Cahyarini dari Prodi PGMI semester 6. Saya akan menjelaskan tentang masalah dalam penelitian. Masalah dalam penelitian itu sendiri adalah masing-masing penelitian, baik dari penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Dari kedua penelitian tersebut selalu berangkat dari masalah. Namun, dalam penelitian ada perbedaan yang mendasar antara masalah yang ada dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yang pertama, ada penelitian kuantitatif. Masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian harus jelas, spesifik, dan tidak berubah. Kemudian, yang kedua, ada penelitian kualitatif. Ada 3 kemungkinan masalah yang ada dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, masalah yang dibawa peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitian sama dan mengakibatkan judul proposal dengan judul laporan tetap sama. Yang kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu memperluas atau memperdalam. Maksudnya itu memperdalam masalah yang disiapkan, maka tidak terlalu banyak perubahan sehingga judul peneliti cukup disempurnakan saja, tidak usah dikurangi atau diubah-ubah, hanya disempurnakan. Kemudian yang ketiga, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total, sehingga harus ganti masalah. Maka judul proposal dengan penelitian tidak sama dan judulnya diganti, tetapi judul yang diganti akan lebih mengalami kesulitan pada saat administrasi. Maka institusi yang menangani penelitian kuantitatif juga harus mau dan mampu menyesuaikan dengan karakteristik masalah kualitatif. Dan peneliti kualitatif yang ganti judul penelitiannya setelah memasuki lapangan penelitian atau setelah selesai penelitian. Kemudian merupakan peneliti kualitatif yang lebih baik karena peneliti dipandang mampu atau tidaknya pada saat melepaskan apa yang telah dipikirkan sebelumnya. Pada penelitian kualitatif peneliti mampu melihat fenomena secara lebih luas dan lebih mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Kemungkinan masalah sebelum dan sesudah ke lapangan dalam penelitian kualitatif dapat dikemukakan bahwa sebelum peneliti masuk lapangan dipastikan membawa masalah atau ada masalah. Kemudian peneliti memasuki lapangan dan mengobservasi dan ditetapkan menjadi 3, yaitu masalah tetap, kemudian masalah berkembang, dan yang ketiga masalah diganti. Kemungkinan masalah sebelum dan sudah peneliti memasuki lapangan sebagai berikut yang sudah dijelaskan. Terdapat perbedaan antara masalah dengan rumusan masalah. Seperti telah dikemukakan bahwa masalah adalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Dalam usulan penelitian, sebaiknya masalah tersebut perlu ditunjukkan dengan data.
Misalnya ada masalah tentang kualitas SDM atau sumber daya manusia yang masih rendah, maka perlu ditunjukkan data kualitas sumber daya manusia tersebut melalui Human Development Index. Misalnya masalah kemiskinan, perlu ditunjukkan data tentang penduduk yang miskin. Masalah korupsi, perlu ditunjukkan jumlah koruptor, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tentang variabel dalam penelitian. Pengertian variabel itu sendiri adalah variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Menurut Hatch dan Farhadi tahun 1981. Kemudian, variabel juga dapat merupakan atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Tinggi, berat badan, sikap, motivasi, kepemimpinan, disiplin, kerja merupakan atribut-atribut dari setiap orang. Dinamakan variabel karena ada variasinya. Contoh, berat badan dapat dikatakan variabel karena berat badan sekelompok orang itu bervariasi antara satu orang dengan yang lain. Misalnya atau contohnya, saya yang berat badannya misalnya 42 dengan berat badan orang yang lain, atau misalnya kakak saya berat badannya 53 atau sekian. Kemudian dengan demikian juga motivasi persepsi dapat juga dikatakan sebagai variabel karena misalnya persepsi dari kelompok orang tentu bervariasi. Jadi kalau peneliti akan memilih variabel penelitian, baik yang dimiliki orang, objek maupun bidang kegiatan dan keilmuan tertentu, maka harus ada variasinya. Variasinya bukan dikatakan sebagai variabel. Untuk dapat bervariasi, maka penelitian harus didasarkan pada sekelompok sumber atau data atau objek yang bervariasi. Kemudian menurut Kerlinger pada tahun 1973 menyatakan bahwa variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Misalnya contoh tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, kemudian status sosial, dan jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain-lainnya. Kemudian menurut Kidder pada tahun 1981 menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat dirumuskan di sini bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan yang kedua adalah macam-macam variabel. Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama, variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Yang kedua, ini variabel dependen itu sendiri sering disebut dengan variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat.
Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Kemudian yang ketiga, variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel disebut juga dengan variabel independen. Kedua, hubungan perilaku suami dan istri akan semakin membaik atau kuat kalau mempunyai anak dan semakin renggang kalau ada pihak ketiga ikut mencampuri. Kemudian yang keempat adalah variabel intervening. Dalam hal ini dikemukakan Tuchman pada tahun 1988 menyatakan variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis merupakan hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Dan yang terakhir adalah variabel kontrol. Adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Untuk dapat menentukan kedudukan variabel independen dan dependen, moderator, intervening, atau variabel yang lain harus dilihat konteksnya dengan dilandasi konsep teoritis yang mendasari maupun hasil dari pengamatan yang empiris. Untuk itu, sebelum penelitian memilih variabel apa yang akan diteliti, perlu melakukan kajian teoritis dan melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu pada objek yang akan diteliti. Jangan sampai terjadi membuat rancangan penelitian dilakukan di belakang meja dan tanpa mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada di objek penelitian.